Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel pembelajaran matematika bersama saya, Pak Maulana. Pada video kali ini kita akan membahas kedudukan garis pada lingkaran. Nah, untuk kedudukan garis pada lingkaran itu ada 3. Yang pertama adalah garis memotong lingkaran. Nah, pada saat kapan garis dikatakan memotong lingkaran? Jadi garis itu dikatakan memotong lingkaran apabila beririsan di 2 titik pada lingkaran. Bisa dilihat dari gambar ini di mana ada sebuah garis yang beririsan dengan lingkaran pada 2 titik yang berbeda. Kemudian kedudukan garis yang kedua adalah garis menyinggung lingkaran. Nah, garis dikatakan menyinggung lingkaran apabila beririsan dengan lingkaran di satu titik. Yaitu misalkan titik yang ini, di sini bisa kita lihat bahwa antara garis putus-putus ini menyinggung lingkaran yang berwarna merah. Kemudian kedudukan garis yang ketiga adalah garis tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran. Nah, ini bisa kita lihat dengan jelas bahwa garis itu tidak beririsan sama sekali dengan lingkaran tersebut. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa kedudukan garis pada lingkaran itu ada 3. Yang pertama, garis memotong lingkaran. Kemudian kedudukan garis yang kedua adalah garis menyinggung lingkaran. Kemudian kedudukan garis yang ketiga adalah garis tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menentukan kedudukan garis pada persamaan lingkaran? Untuk menentukan kedudukan garis pada persamaan lingkaran, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran. Nah, dari hasil substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran tersebut, nantinya akan terbentuk sebuah persamaan kuadrat. Nah, dari persamaan kuadrat ini, kita menentukan nilai diskriminan dengan rumus D sama dengan B kuadrat kurang 4AC dari persamaan kuadrat yang sudah kita peroleh di awal. Kemudian dari nilai diskriminan tersebutlah kita menentukan kedudukan garis pada lingkaran. Dengan ketentuan, jika diskriminannya lebih besar dari 0, maka dikatakan garis memotong lingkaran. Kemudian yang kedua, jika diskriminan sama dengan 0, maka garis menyinggung lingkaran. Kemudian yang ketiga, jika diskriminannya lebih kecil dari 0, maka garis tersebut tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran. Oke, jadi ini langkah-langkah yang harus kita lakukan. Untuk lebih jelasnya, langsung kita masuk ke contoh soal. Kita masuk ke soal yang pertama. Tentukan kedudukan garis Y sama dengan 2X tambah 3 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mensubstitusi persamaan garis Y ke persamaan lingkaran. Jadi Y sama dengan 2X tambah 3, kita masukkan nilai Y-nya ke persamaan lingkaran yang ada di sini. Sehingga kita peroleh X kuadrat ditambah 2X tambah 3 kuadrat sama dengan 4. Jadi nilai 2X tambah 3 ini yang merupakan nilai Y kita masukkan ke lingkaran. Nah, dari sini kita peroleh X kuadrat tambah 2X tambah 3 kuadrat sama dengan 4. Lalu 2X tambah 3 kuadrat kita jabarkan menjadi X kuadrat ditambah 4X kuadrat ditambah 12X tambah 9 sama dengan 4. Lalu karena di sini ada 2 suku yang sejenis ya, yaitu X kuadrat ditambah 4X kuadrat, sehingga menghasilkan 5X kuadrat ditambah 12X ditambah, nah di sini 4-nya kita pindah ruaskan ke kiri menjadi negatif 4, dan 9 kurang 4 itu sama dengan 5. Sehingga kita peroleh persamaan kuadrat yaitu 5X kuadrat ditambah 12X tambah 5 sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari diskriminannya, yaitu dengan rumus B kuadrat dikurang 4AC. Di mana A-nya itu adalah 5, B-nya 12, dan C-nya 5. Jadi di sini saya tekankan A itu adalah koefisien dari X kuadrat, kemudian B itu adalah koefisien dari X, kemudian C itu adalah konstanta. Langsung saja kita masukkan nilai B-nya yaitu 12 kuadrat dikurang 4 kali 5, yaitu nilai A, kemudian kali C, C-nya juga nilainya 5. 12 kuadrat itu sama dengan 144, lalu dikurang 4 kali 5, 20, 20 kali 5 itu sama dengan 100. 144 dikurang 100 itu sama dengan 44. Jadi dari sini kita peroleh nilai diskriminannya yaitu sama dengan 44. Nah, karena nilai diskriminannya lebih besar dari 0, maka dapat disimpulkan bahwa garis Y sama dengan 2X tambah 3 memotong lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Kita lanjut ke soal nomor 2.
Tentukan nilai M agar garis Y sama dengan MX tambah 1 menyinggung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X tambah 8Y dikurang 8 sama dengan 0. Nah, sama seperti sebelumnya, kita substitusi garis ke persamaan lingkaran. Jadi kita substitusi persamaan garis Y sama dengan MX tambah 1 ke persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X tambah 8Y kurang 8 sama dengan 0. Jadi langsung saja kita masukkan MX tambah 1 ke Y. Jadi kita peroleh X kuadrat ditambah MX tambah 1 kuadrat tambah 2X tambah 8 dikali MX tambah 1 dikurang 8 sama dengan 0. Lalu MX tambah 1 kuadratnya kita jabarkan menjadi M kuadrat X kuadrat ditambah 2MX tambah 1. Kemudian kita tambah 2X, lalu 8-nya kita kali masuk, 8 kali MX itu sama dengan 8MX, lalu 8 dikali 1 itu sama dengan 8, lalu dikurang 8 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua suku yang sejenis, yaitu 2MX tambah 8MX, itu sama dengan 10MX ya. Jadi kita tuliskan X kuadrat tambah M kuadrat X kuadrat, lalu tadi kita jumlahkan 2MX tambah 8MX itu sama dengan 10MX, lalu 2X-nya kita tuliskan di sini. Kemudian 1 ditambah 8 itu sama dengan 9, 9 dikurang 8 itu sama dengan 1. Lalu dari sini karena kita lihat di sini X kuadrat sama ya, sama-sama sukunya yaitu suku dengan variabel X kuadrat. Di sini koefisiennya 1, kemudian di sini koefisiennya M kuadrat. Jadi ini bisa langsung kita jumlahkan 1 ditambah M kuadrat, kita tutup kurung, lalu kali X kuadrat. Begitu pula juga dengan 10MX tambah 2X, X-nya ini bisa kita faktorkan keluar, sehingga kita peroleh 10M tambah 2X tambah 1 sama dengan 0. Nah, dari sini terbentuk suatu persamaan kuadrat dengan A sama dengan 1 tambah M kuadrat, B-nya 10M tambah 2, lalu C-nya sama dengan 1. Lalu kita cari diskriminannya dengan rumus B kuadrat dikurang 4AC. Kita masukkan B-nya ya, yaitu 10M tambah 2. Jadi 10M tambah 2 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1 tambah M kuadrat, lalu C-nya sama dengan 1. Lalu 10M tambah 2 kuadrat kita jabarkan menjadi 10M kuadrat tambah 40M ditambah 4. Lalu min 4 kita kali masuk. Min 4 kali 1 min 4. Kemudian min 4 kali M kuadrat itu sama dengan min 4M kuadrat. Lalu kita sederhanakan 10M kuadrat dikurang 4M kuadrat itu sama dengan 96M kuadrat. Lalu tambah 40M, 4 dikurang 4 itu sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh nilai diskriminannya adalah 96M kuadrat ditambah 40M. Nah, karena di soal dikatakan bahwa garis Y sama dengan MX tambah 1 menyinggung lingkaran, berarti diskriminannya sama dengan 0, karena menyinggung ya. Jadi langsung saja kita tuliskan, karena D sama dengan 0, berarti 96M kuadrat ditambah 40M itu sama dengan 0. Lalu M-nya kita faktorkan, sehingga kita peroleh M buka kurung 96M ditambah 40 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa dapat solusinya, yaitu M sama dengan 0 atau 96M tambah 40 sama dengan 0. Nah, karena 96M tambah 40 sama dengan 0, 40-nya kita pindah ruaskan ke kanan menjadi negatif 40. Sehingga di sini kita peroleh M-nya sama dengan negatif 40 per 96, atau bisa kita sederhanakan menjadi negatif 5 per 12. Nah, dari sini kita peroleh nilai M yang memenuhi, yaitu M sama dengan 0 atau M sama dengan negatif 5 per 12. Oke, demikian pembahasan kedudukan garis pada lingkaran untuk video kali ini. Jika kalian suka, silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian ingin berlangganan, silahkan tekan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.